yang dibacakan oleh Abun bertanya bersama mengenai riyadhah. Makna riyadhahnya adalah latihan. Jadi sebenarnya pupu mentambut yang kabubut selamanya ada nama walaupun hanya Allah ini riyadhah. Semayang tarawih riyadhah, semayang witir, puasa Ramadan, semayang biasa, bersedekah, ada nama tanya walaupun Allah yang tanya kuburnya ke riyadhah. Latihan untuk dekat bedanya dengan Allah. Jadi sebenarnya beda macam yang lagi dibuka oleh Allah di dalam ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan jin dan manusia itu aku ciptakan untuk beribadah. Ulama tasawuf menafsirkannya liya'rifu. Makna daripada ibadahnya adalah supaya hambanya bisa mengenal Allah itu sendiri. Jadi riyadhahnya tapi 24 jam, tiap hari, tiap malam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sampai kapanpun kita mesti riyadhah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana katanya tak ibadat kalau yakin gitu ke Allah, nyampe tapiu ibadahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dek pernah katanya tapiu di dalam menyembah kepada Allah. Walaupun lemah, berdoa. Walaupun lemah, berdoa. Intinya yang yang kabubut lebih-lebih di dalam bulan Ramadannya, ada puasa Ramadan, malam kita tarawih, kemudian bila mana kemudahan kita bersedekah. Nyat memandung yang kabubutnya adalah bukan untuk orang lain, bukan untuk guru, bukan untuk nabi, juga bukan untuk Allah. Tapi yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Membacut yang tanya kuburnya, dan pernah terpikir senang Allah mentunayang 20 rakaat yang dan terpikir Allah dengan tanya anak semayang. Yang bila mana tanya kabubut ibadah yang benar, berarti landasan ibadah ini yang bukan kepada Allah. Yang beritanya di dalam majelis pengajian kawin tasawufnya dilatih tanya oleh Buya untuk selalu membiasakan benar Allahnya. Dimanapun, kapanpun, dengan apa saja yang kita lakukan. Jadi, pertanyaan dari budaya-budaya di Bangladesh mengenai awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Jadi kibar mengenal Allah ya. Membedakan antara yang muhdis dengan yang qadim yang di dalam kitab Masailan. Jadi mengenal awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Memangnya kamaklum adanya dari Nabi sebelum ini memang kon semayang yang liu, kon puasa yang liu, bahkan kamar atau yang kadudo baru lalu. Di kamar masanya belum menerangkan.
Tapi karena lu urung rasanya mabuk dengan sembahyang, maka gane baru pertama. Artinya sembahyang, puasa, zakat, haji yang duduk yang pertama tak ma'rifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sembahyang, baru puasa, baru zakat, baru haji. Jadi apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah luas maknanya. Maknanya di dalam kitabnya Masailan Mubtadi, masalah-masalah bagi pemula. Maka sangat wajar juga oleh musannif daripada kitabnya makna mengenal Allah di sini adalah membedakan antara kadim dengan hadis. Yang kita tempuh bersama ma'rifah yang bagaimana adalah ma'rifah bagi pemula, ma'rifah bagi mubtadi. Tuhan, makhluk, tanya makhluk berarti lahir ada ayah dari ibu, ayah Allah berarti lam yalid wa lam yulad. Hanya tanya tempat, hanya Allah ada tempat. Ya, membedakan antara kadim dan baru agar Allah memudahkan. Yang ma'rifatnya lu diajarkan bahkan pak daya-daya, pak pesantren-pesantren, bahkan yang diajak kuliah yang dibunuh tentang akidah dasar, akidah keimanan, yaitu ma'rifatullah tingkat mubtadi. Artinya membedakan mana yang kadim, mana yang baru. Yang berarti pemula. Adapun ma'rifah khawas, ma'rifah khawas diwakilkan Allah, yaitu kita merasa dekat dengan Allah, bukan lagi sekedar kita tahu bahwa adanya Allah. Yang bukti ini. Kemudian yang kedua, ma'rifah muntahi, penghabisan. Allah yang mengenal dirinya dengan dirinya. Tidak ada kenal kita, tidak ada pengetahuan kita tentang Allah. Segala pengetahuan kita tentang Allah itu belum kita mengenal Allah. Itu hakikat ma'rifah. Bila mana masih ada rasa-rasa diri kita, rasa-rasa akal kita, rasa-rasa hati kita, wadadu umno zat Allah, umudi zat Allah, walaupun anak-anak buka, tapi kita ingat banyak golong hakikat ma'rifah. Cuman kagot daripada pemula bunuh tugas itu Allah anu depan, anu depan munang negai pembicaraan ini. Yang namun diri kita tetap jauh dengan Allah. Kadupu Allah maha melihat kita ayo dekat Allah. Kadupu Allah maha mendengar ayo dekat Allah. Yang berarti tingkatan kita di pemula. Walaupun kita kabur tarikat, walaupun kita kaduha, tingkatan kita di pemula. Oleh karenanya kehadiran Abu Yawanya Gusabaru dan itu iman aku Gusabaru iman kita yang katrit usul, yang katrit menggerakkan Gusabaru beliau kau la ilaha illallah dengan macam-macam metode-metode yang dididik oleh Abu Ya. Salah satunya yaitu suluk, karena untuk pegadainya yang anak muda, betul-betul anak muda. Boleh menjaga
mujahadah di antara lain yaitu suluk. Suluknya belum puasa, belum haji. Maka di dalam suluknya bedanya dilatih memandung layanan ibadah, dilatih pembudian, dilatih abudah yang untuk bedanya bisa bermakrifah kepada Allah. Jadi laginya nilai silapin pengetahuan tentang makrifah. Adapun ke empat posisi tadi makrifah makrifah pertengahan dari kalau penghabisan yang makrifah penghabisan tanya kayak tetap lego ya ubah kedua yang ada pada diri kita masing-masing. Yang kalau kibat keadaan hati tanya orangnya ya balo tentang lu bunyi itu juga tentang lu takalon anak betul bago anak duh takalon yang anak betul bago yang menyebarun menyorongnya kadang kaki pecu ya. Jadi ingat kita jaga karena orang juga innamal a'malu binniyat. Hanya saja perbuatan itu baru benar bila mana benar niatnya. Jadi yang ke niatnya di dalam hati. Bila mana hati yang betul ilah lain. Bila mana hati yang anak betul ilah lain. Walaupun tak rukun, tak tamak, tak ini, tak itu, niat di dalam anak betul lain. Yang kedua mohai tak ada anak mohai lain. Dia dah dengar cerita-cerita di dalam kitab yang puluhan tahun ahli ibadah. Pakar sorotan hati ahli ibadah. Pakar anak ahli maksiat. Yang kadang-kadang diperdayakan tim di sebagian dulu. Pakar ada tabu dalam majelis pengajian bagi tasawuf. Fawailul lil musallin tadi juga. Anak itu bukan fawailul lil hana musallin. Kesimpulan celaka orang sembahyang. Di dan dengar celaka orang sembahyang. Yang ke mana sih? Inan ke anak beda sebenarnya menyertanya yang sembahyang. Menurut dia anak sembahyang. Bila mana sembahyangnya anak itu tak gerak Allah lagi pulau takut daraya belu mahdro ubedra hanya Allah yang kuat gagah tolong kamu dalam ibadah belu mahdro ubedra hanya Allah yang kuat gagah tegak ada sembahyang ini tapi waktu merukuk menurut yang anak sembahyang lain ia muka merasa dan hebat, merasa dan mulia. Kasalah. Sembahyang betul, pada merukuk murudih kasalah. Pak salah hadis yang gading, yang yang berapa masalah. Yang kaji, hinong ke pakar di dalam majlisnya ahli ibadah yang sering disorong, orang ahli yang sering disorong, yang berhenti dengan ilmunya. Ahli ibadah yang terhenti dengan ibadahnya. Karena namanya ahli maksiat kurang-kurang tingkah maksiat. Yang nasarat yang ke ahli ibadah, ahli ilmu. Bila mana ahli ibadah, ahli ilmu merasa aman dengan ilmu dan ibadahnya, maksiat. Makanya menyedung ahli ibadah kena sorot hanya Allah apalagi karena ahli ibadah karena agakun di dalam ayat pada takun lahuma ufid takun kepada kedua unci pujud pujud anak buah apa unci kalipa unci tapi takun berarti hanya takun tipa tu
Jadi dumur menit anak Allah, dum ahli ibadah yang anak Allah bisa wailun. Apalagi anak ibadah anak Allah kan wailun double wailun, merasa aman di dalam kebaikan anjir. Mailun nak mati merasa aman, lebih hidup dah anjir. Anak payah pegali, kaji nyo yang di dalam sering dipegang di dalam tulisnya. Yang itu sorotan di ahli ilmu, ahli ibadah, ahli amal. Jadi lagi lah lebih bagus. Kami bersama. Enam dari Tuhan adanya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah di malam yang kebadup ya, yang ketujuh. Semoga kami mendapatkan berkah daripada guru dalam ibadah bulan puasa, dan kita muliakan guru kita Buya Ustaz Umi dan seluruh keluarga besarnya, dan juga kepada walid, kepada Bure Lamlah dia, juga kepada pakar-pakar tasawuf jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kami tinggal di tempat yang beramai. Kedua kan? Jadi baiklah ibu, pembacaan makalah itu sudah baca makalah. Makalahnya adalah kalam hikmah, ya, daripada guru dan jemaah. Jadi kalam hikmahnya diibaratkan sebagaimana wahyu kepada murid-muridnya. Janganlah perumpamaan. Jadi boleh baca makalah. Dan juga judul makalah, apa judul? Riyadhah, latihan, membiasakan benar Allah, diadu perintahnya, menjauhkan larangannya. Membiasakan benar Rasulullah, diadu akhlak mulia. Jadi membiasakan benar guru. Jadi intinya tetap baknya perkara sih. Patuh, takdir, dan khidmat. Jadi kamu merangkum mendung. Adapun pertanyaan lagi guru tanya kan ya, soal jika kita ditanya, ya kan? Apa itu apa namanya? Jawab bahwa dibalik. Jadi awal-awal agama kita mengenal Allah. Jadi awal ma'rifatullah itu syariat, akidah, dasar keimanan. Bagi danyo orang Islam, kan? Dasar keimanan. Jadi mengetahui Allah, daduri Allah ya. Dengan daduri Allah, dengan akal, dengan dalil akli dan akli, dasar keimanan, akidah kan. Baru sampai beragama kan, baru kita menyembahnya, baru kita tahu kan. Saudanya sebagai hamba Allah itu Tuhan, bagi kita baru Allah itu Qadir. Dan juga soal jika kita ditanya orang, gimana? Rukun agama ya, 3 perkara ya, iman, Islam, ihsan. Jadi syariat itu yang dimaksud Islam, akidah dan akhlak. Akhlakul karim, itu syariat. Awal bin ma'rifatullah itu syariat. Lalu iman. Kalau Islam itu terdiri daripada 5 kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, berzakat, haji kan. Yang wajib bagi kita juga balik kan. Perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Itu syariat. Jadi untuk kita dapat melakukan, mengamalkan syariat itu, maka kita perlu belajar dengan namanya ilmu fikih tentang hukum-hukum, supaya kita tahu yang mana haram, yang mana halal, makruh, mubah dan lain-lain sebagainya, wajib, sunnah dan sebagainya. Dan juga akhlak, supaya kita dapat
senantiasa rendah, ya? Menghormati yang tua, menghargai dari perkataan dan harus lemah lembut. Nah, senantiasa dan berkasih sayang. Karena kan, lalu kita tauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, gitu. Jadi awaludin ma'rifatullah itu dasar keimanan, tauhid kalam. Nah, bagi kita wajib mengetahui sifat-sifat 20 sifat-sifat Allah. Dan juga iman itu yang ada pada hati, percaya, ya. Sebagaimana kita mengetahuinya rukun iman yang benar, kita percaya. Kita percaya dengan ilmu yakin, ya, mengetahui dari kabar-kabar Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama kita belajar, kita mengetahui apa rukun iman itu, lalu kita takun berapa. Jadi iman itu butuh yakin. Kan bukan ainul yakin. Jadi bertempat ainul yakin di hati. Kalau belum mengetahui di akal ilmu. Jadi makanya ada istilah ilmu itu ilmu jali, ada istilah ilmu itu ilmu kafi, ada istilah ilmu itu ilmu laduni. Jadi kalau yakin juga ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi ilmu yakin itu bertempat di akal. Ainul yakin itu bertempat di hati, hakul yakin bertempat di ruh, sir. Jadi ilmu jali juga bertempat di akal yang kita pelajari, yang tertulis. Ada baca makalah, ada baca kitab, ada baca Al-Quran, baca-baca. Sehingga kita mengetahui. Itu dikatakan ilmu yakin. Lalu ilmu yakin yang kita baca, kita ketahui itu terpadu di dalam batin kita. Terasa akan keberadaan Allah itu. Sebagaimana kita mengetahui Allah itu kaya, Allah itu memberi rezeki. Jadi nyata, huzur di hati dan nyonya, yakin, punya rezekinya dari Allah. Anta ingkar, sebagaimana yang kita ketahui benar rezeki dari Allah. Lalu hakul yakin itu bertempat di ruh. Itu tajalli, yakin Allah. Hanaranah makhluk. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kentu arif billah. Nah kan, wali-wali Allah, kasih Allah. Lalu tauhid ma'rifah, ihsan. Ini yang kebegahan dari Nabi, sembah oleh muakan Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila tidak bisa melihatnya, yakin olehmu Allah melihatmu. Jadi kalau tauhid tasawuf, sufi, ihsan. Ini bahasa Arabnya kibat anta abdullah karena kataran fa illam takun tara fa innahu yaraka. Nah lagi nyen tatemenya yang ngen mursyid ngen tauhid tasawuf sufi. Jadi maka asing bagi urang-urangnya tentang tauhid tasawuf sufi yang digagas oleh Abuya, karena mereka gure nali yang ajakan ihsannya. Udah ide kebuka Pak pun Islam iman ihsan. Jadi kepegang oleh ulama tasawuf, pembawa tasawuf dulu, orang pidi nangganya Tengku Semata, pembawa tasawuf lama dia. Beliau mengatakan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bak hakikat, sabuh ma'rifat. Apabila salah sabuhnya menghana, bandungnya rusak binasa. Jadi iman Islam ihsan, menyona dan nyoba Islam karena dan iman karena dan ihsan sana. Jadi kan rusak binasa. Nyoba kendai ulama tasawuf Islam tanggung kafir jadi karena hasil rukun agama. Jadi dimusuhi ihsan. Berarti tauhid tasawufnya di landasan ihsan. Dimusuhi berarti kan cacat apa rukun agama. Jadi adapun ma'rifah itu, ma'rifah itu mengenal. Jadi ada istilah mengenal Allah, ya kan, dengan akal, mengenal Allah dengan hati, mengenal Allah dengan ruh, ya kan, mengenal Allah dengan sir. Jadi hakikat ma'rifah kita yang kan? Yang mengenal Allah adalah Allah.
Jadi hakikat ma'rifah mengenal, yang mengenal Allah adalah Allah. Setelah fana, maka baka dia dengan Allah. Maka yang mengenal Allah adalah Allah. Oleh awal-awal benar tanya mengenal Allah sebagai hamba kita yang bertauhid. Jadi maka ada perbedaan antara tauhid dan hakikat. Kalau tauhid ada yang mengesahkan Allah. Kalau hakikat Allah yang mengesahkan dirinya dengan dirinya. Jadi beda. Tapi mandum itu uang gede. Nah, maka tanya orangnya sebagai hamba yang kita riyadhah lah. Sebagaimana disampaikan dalam makalah oleh Abu Ya. Jadi riyadhah latihan membiasakan benar Islam, membiasakan benar lima perkara. Jadi kita nyonya sebagai hamba yang wajib. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Sebagaimana perintah Nabi Rasulullah SAW yang selalu berkasih sayang. Ada waktu dan yang lebih kan. Tajuk saudara kita kapan tu saudara kita artinya punya ke dalam konsep tasawuf itu berkhidmat pada diri kita, pada orang lain dan pada Allah. Jadi menyangkutkan tasawuf pada diri kita, nalai bohak, nahak diri sendiri, nahak orang lain, nahak Allah. Jadi bak diri tadi nahak diri sendiri, nahak orang lain badannya, nahak Allah badannya. Jadi mandumnya dikun di dalam tasawuf khidmat. Jadi khidmatnya tanpa akhlak, maka khidmatnya hanya berguna. Artinya sia-sia melayani tanpa bersih daripada maksud diri keuntungan diri. Yang hanya kira kita ada kita sembahyang akan tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Karena sembahyang itu berkhidmat. Di dalam syariat ibadah berkhidmat. Jadi berkhidmat itu harus bersih daripada maksud diri keuntungan diri. Misalnya sembahyangnya betul-betul ikhlas. Jadi waktu sembahyangnya berikhlas ibadah nanti. Waktu khidmat bak sembahyang baiklah maksud diri keuntungan diri. Baik tertipu dengan janji-janji Allah. Janji-janji Allah pahala surga. Jadi baik tertipu. Jadi waktu sembahyangnya harus bersih. Daripada maksud diri keuntungan dia, daripada pahala, ya kan? Takut neraka, kan? Agaklah ke surga. Jadi waktu sembahyang beda kalonnya. Dalam pengajaran awal tadi Yuno memang dikabarkan kabar gembira, kabar penakut. Jadi orang yang sembahyang, yang melihat janji-janjinya, yang adalah muhtadi. Jadi ikan nyoronya berpindah daripada ahli zahir kepada ahli batin, salikin. Jadi orang salikin senantiasa membenarkan Allah di batinnya. Di samping dia riyadhah, khidmat, Pak Islam kuno, berakhlak mulia, kan? Harus dapat berakhlak mulia. Lalu juga dia menjaga hatinya, membiasakan benar hatinya supaya hatinya terlepas daripada kesyirikan. Jadi anak ini nih berpisah-pisah dengan Allah. Dia senantiasa bersama orang salikin, orang tarikat. Dia ini bisa Allah aja. Jadi waktu dia ada waktu Allah. Jadi tekul dia antara waktu rubah, antara waktu berlabah. Maka ibadah-ibadah dia hanya susah ni, hanya berbayar-bayar ibadahnya. Yang dia jaga hatinya senantiasa bersama Allah. Bisa-bisa dengan Allah. Apabila kita ingat Allah, ingat teman berkamu, ingat teman kami, ini rusak adab huzur hati kita dengan Allah. Maka oleh Abu kan senantiasa katanya kuyup berzikir seperti itu. Sampai berzikir, sampai duduk, sampai berjalan di atas kereta, danau amagun kan, tak berzikir, boleh. Jadi senantiasa kita berzikir, mengingat Allah di dalam hati dan baik tatem kita mengalir nanti dalam. Adanya orang saleh senantiasa menjaga hatinya daripada selain Allah. Jadi juga hanya hina takkan. Untuk ide baru tajalli yang tarikan Allah. Bagi kita yang asbab betul-betul masyarakat, betul bertarekat, maka bahagikan tarikan Allah.
Kepilih oleh Allah. Hakikatnya orang-orang yang Allah pilih, ditarik Allah. Jadi bahasa kita ini buat aja jazbah, tarikan Allah. Atau dengan bahasa lain tajalli, sifat kebagusan Allah di dalam hati hamba yang senantiasa huzur di hadapan Allah. Jadi huzurnya itu penyebab tajalli ikut hakikat. Baru ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat awasul hawa. Mengenal Allah oleh Allah, dengan Allah pada Allah. Jadi ma'rifatnya itu yang dimaksud bukan awaludin ma'rifat, bukan awaludin ma'rifat Allah. Itu dasar keimanan akidah. Jadi sehabis-habis ma'rifah Allah yang mengenal dirinya, yang ma'rifah awasul awas setelah mana bapak Allah yang mengenal dirinya. Jadi ranah tanya Pak dua juga Pak syariat yang baik, Pak tarikat dan Pak aminan tadi asbab. Pak tarikat pun patuh hendang Pak guru, apa disampaikan guru berzikir, apa disampaikan guru melatih akhlak, membiasakan benar membiasakan benar guru di atas amanah guru. Maka karena kalau itu kayak riyadhah, akhirnya untuk kesimpulan khidmat itu. Jadi khidmatnya harus ada akhlaknya nih, anak-anak mereka. 20 kan khidmat akhlak. Yang harus talati begitu. Nah, harus talati. Beronya wa postu kan nanti tahu kan nanti kita sampai nanti. Yang kita jaga hati dan yo. Hati tapi bisa enggak? Ya Allah. Itulah zikir mengingat Allah. Jadi tapi dapat zikir ingat bertemu yang kita ingat dikelah dalam istilah huzur. Nah, jadi huzurnya zikirnya penyebab huzurnya penyebab tajalli hakikat ma'rifat. Jadi tadi kita Pak biasakan dua perkara apa itu? Khidmat dan akhlak. Maka kepegang oleh Abu adalah kelebihan orang lain. Tanya senantiasa rendah daripada yang rendah, hina daripada yang hina. Kembalilah kepada tanya makhluk. Kadar makhluk itu hina di bakir, laifana, bodoh, bangai, lemah, itu kadar makhluk. Jadi senantiasa kita melihat kadar diri kita. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang dapat melihat kadar dirinya, maka selamatlah imannya. Jadi pun kadar dirinya, yang tu tanya intan lemah, bodoh, hina daripada baik merasa tanya lebih daripada orang lain. Tanya berkasih saya. Jadi berkasih saya Pak Mandum makhluk sebagaimana Allah kasih pada makhluk-makhluknya. Karena Allah bersifat rahman rahim, pengasih penyayang. Jadi juga pernah dapat berakhlak yang demikian. Cuma talati membiasakan benar. Di setiap kita bernafas, naik turun nafasnya. Maka sebenarnya semakin do ilmu dia semakin tawadu sebenarnya. Nyokan semakin do ilmu semakin sombong. Jadi tanya hana dididik dia buya lagi. Hana dididik dia buya pegang salah ke hana. Dididik oleh buya pegang salah dro. Jadi hana boleh nekalan kafe yang di luar, tapi nekalan kafe yang di dalam. Maka ibu-ibu Pak bit jabat tarikatnya menyohana bit hana bisa dro. Karena ini jihad perjuangan. Jadi perlu pengorbanan dalam mata lagi belum ada kan? Ya kan? Abi harta jauh dajak nabuh menyumbang kan? Ya kan? Orang yang tanya dihina, dicaci, dibaki, ya kan? Dikucilkan dan lain sebagainya kan? Orang yang lomba dajak kadang-kadang lagi nanda kayak pokok kadu dah cuma ada mati kan? Nah dari panjang mandum-mandumnya mahal. Jadi setiap berjuangnya harus bagi. Jadi menyohana bagi maharnya, perjuangannya sia-sia. Cuma kiban tabayu menurut kadarnya. Mana pikiran juga pikiran. Nah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, pikiran dari mana? Oh, kembalilah ke jalan Allah. Harta dari mana? Oh, kembalilah ke jalan Allah. Tanya dari mana? Oh, kembalilah kepada Allah. Jadi yang punya kekun jihad ya Bu. Maka dalam sistem Abu Yajo, anaknya tanya belum puasa ya suluh. Karena suluh yang penting. Nah, maya wa suluh itu nanti juga tanpa kita bersuluh. Kita sampaikan tentang hakikat ma'rifat atau ilmu tarekat itu. Ini ada pegang dah, lebih hanai dalam. Karena kita hanya suluh. Jadi maka setelah tawajuh, setelah selesai tarawih, tanya tak tawajuh. Laginya, maka sebenarnya puasa itu PO baru. Cuman yang mana kemudahan ekonomi, yang hana wajib hapusku. Nah, ini hana tawajuh. Jadi dalam agama no hana susah, hana sulit. Sebagaimana Allah hana sulit. Hana sulit agama bikin susah. Kujadikan engkau manusia tidak dalam kesusahan kata Allah. Malaikat susah tapi kaliannya. Malaikat susah dari kedua kan? Ibadah pemjian. Apabila tanya hana bersama Allah, susah memang. Berarti bersama di kota setan berada di dunia. Yang kedua kita nyoba dapatnya. Talatihan tak biasakan benar Allah secara akal. Sebagaimana yang kita ketahui ilmu-ilmu kita amalkan. Ada istilah tasawuf, akhlak, kita latih. Ada istilah syariah yang harus kita jaga, yang harus kita akhir, yang harus kita balik. Jadi perintah Allah tidak boleh kita tinggalkan, jangan tinggalkan. Jadi yang dikun tak biasakan benar ya di akhlak, ya kan? Baik dengan diri tanya, dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Karena agak hubungan saudara tanya dan juga hubungan dengan Allah. Yang kita jaga bagus, itulah syariat baik disertai dengan akhlak. Lalu talati hati tanya, senantiasa hatinya berhujur di hadapan Allah. Baik tamang cahaya mana? Baik tamang cahaya itu. Jadi tak pelihara hati tanya senantiasa berzikir. Apabila teringat lain di dalam hatinya, dia rusak. Ada hati tanya kepada Allah. Maka tak jaga hati tanya. Bangun mukminin baitullah. Baik tamang lima Allah. Baik tamang kami baik tamang rumah, baik tamang lagu, baik tamang punya itamang katanya ikut ala aik awai. Kaji kata halak dengan kepada Allah. Kata halak dengan Allah. Kata halak. Jadi maka habis berzikir. Yang berzikir ini bosku juga ilmu anak berzikir. Baca 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 doa berzikir. Kadang zikir kah? Zikir kafi, kon zikir jali, kon jihad. Jihad kaji lebih tinggi lain Allah. Di dalam hati senantiasa huzur hati roh kepada Allah. Maka bapak doa orang weti baca dengan baju dengan menjadi batin nikmat Allah terasa di dalam batin roh. Sehingga penyebab ditarik dengan cinta roh kepada Allah. Mahabbah. Jadi penghabisan cinta ma'rifah. Sebenarnya hanya zikir penyebab huzur penyebab tajalli itu cinta. Ya kan? Karena senantiasa kita itu selalu melihat nikmat Allah. Banyaknya melihat nikmat Allah, maka ditarik di dalam cinta kepada Allah. Jadi penghabisan cinta itu ma'rifah fana billah. Fana maka aku dekat kepada Allah. Sebagai dengan durat leher lebih dekat aku. Jadi jalan kepada Allah mana lain dua perkara sekarang. Cuma di riyadhah tanya orang tarekat cuma dua dia. Apa mana dia bilang? Khidmat latih sebenarnya. Baru itu senantiasa banyak latih takalun kan? Nyo takalun nikmat Allah, bakul bismillah tadi oleh yang rohnya takalun nikmat Allah. Jadi buku takalun nikmat Allah, buku takalun nikmat Allah. Karena udip tanya selalu kendaraannya baik dan buruk. Jadi pada buruknya juga nikmat Allah. Baiknya juga nikmat Allah. Maka ditarik dengan dalam kecintaan. Jadi cintanya itu penyebab ma'rifah. Fana billah kata Allah. Baru roh dikun wali Allah. Boleh Allahnya. Gak ada kon.
Kadang sejuk batin ron, jiwa ron, tamkin ron, dia ada keimanan. Hana raguli dalam kehidupan, hana raguli di dalam itu tentang kejadian, di dalam masalah-masalah, baik masalah itu dengan ekonomi, dengan orang lain, dengan hal-hal yang kait dengan kita yang sehari-hari kita yang hana liraku kita yakin, aku yakin kepada orang-orang yang Allah pilih. Yang kena kepada manusia, maka dengan benar bulan dekat diadu kemauan tanya kepada Allah, barulah tumbuh hikmah yang kuat segera pada tujuh. Lagi ada panah ibu dari disunti ke bude hanya ingin kiri kanan. Jadi niat kasar tanya untuk kembali kepada Allah, nyebek ingin kiri kanan, bek berhijab dengan kejadian-kejadian alam. Nah, dan harus bulat dekat supaya tubuh tarikan hikmahnya kemauan yang kuat tarikan bulu hijau ibu raya itulah limpahan. Sebenarnya tidak mudah tarikannya, patuh saja kabur tu. Cili patuh juga abu berlekut nangkuran. Mau rina je kau bawa lekor punya je nah. Kayak ni. Jadi asal patu dan video karena dunianya kan video oleh Allah ke hamba yang mana dunianya video oleh Allah ke hamba Allah. Tanya hamba tidak jenuh hamba si hamba berapa hamba ikrar balidah. Jadi hamba hana betul-betul sebagai budak. Maka nanti maya harap ibadahnya budak. Dan mazrikah tapos sampai harap ikubahnya budak. Iji hamba Allah budak gimana dengan budak? Lagi banyak di depan pemandinya. Gimana dengan budak? Lagi banyak? Bak guru lagi yang sifat tuhrono seperti mata sampai kepada Allah. Lagi yang guru. Kaji guru. Katalah, nanti ingat hikmah yang kuat. Segera pada tujuan. Tanya dapat dipadam keimanan tanya oleh benak-benik ini dunia. Warna-warninya juga gaduh dan siat undang lintasan akal tanya orangnya pilih nah. Maka dalam tasawuf ada istilah tiga manajemen. Ada manajemen akal, ada manajemen kalbu, ada manajemen ilahi. Nah, ini punya cara menjaga manajemennya. Ini mudah tahu deh manajemen akal. Nah itu syariat lagi. Makhluk kan. Jadi ini perlu asbab. Ini perlu usaha. Tapi orangnya manajemen kalbu tu. Berarti tak terlihat usahanya, asbabnya. Ini kan taufik inayah Allah. Nyata pada batin roh. Lalu manajemen ilahi itu tergantung dari Allah. Tidak beda lagi baik dan guru. Karena roh kalimatkan pada pegang cintamu. Maka cinta mahabbahnya hana muli itu baik dan guru. Hana beda maksudnya. Artinya roh dapat reda di arti ketentuan Allah di dalam kehidupan. Yang kedua gubatannya, maka barulah setelah iman. Iman tanya iman nakis. Naik dia tiga pun alhamdulillah tiga. Marah-marah. Ya kan? Hai kubro. Kita masih lagi menyo. Jangan makroh itu ya. Habis lepas. Oleh yang najamah, kawin lagi lepas itu kali makroh. Kita cocok pakai. Jadi menyohana yang kawin tu kan. Alhamdulillah, awak tengok kawin tak salah urut, tak salah urut dia kacau dah kau. Jangan gekun iman nakis, iman kurang. Padahal kan mandumnya datang daripada Allah, manusianya lemah. La qala wala quwwata illa billah. Bila ada dia apa ya? Dia mandum ketentuan Allah. Soalnya beda dari ketentuan Allah. Yang satu hukuman dia jadi kita bela. Kah satu hukum sakit jadi lebih boleh. Kah itu ketentuan Allah. Jadi ada di sana TV dari ketentuan Allah. Maka reda orang-orang yang beriman dia reda. Hanya berpayah-payah haji, hanya pegah haji. Dia melihat kenyataan Allah ada bermakhluk, perbuatannya, sifatnya, dasarnya. Ini orang-orang yang tuh gede kan? Tanya Abu Sari tekalonnya. Tak pandang dengan ainul basirah.
bak wujudnya perbuatan Allah, sifat Allah, ya kan? Di dalam batin dan orang bak terasa supaya nikmat. Maka Allahnya nikmat. Ibadah Allah nikmat bersama. Ibadah Allah yang nikmat bersama. Anak tahu pegang.